Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Amin dan teman-teman, Mbak Maharani, Mbak Absari, mohon izin. Saya diminta oleh Pak Kiai Amin ya. Sebenarnya saya pertama menolak sebenarnya karena Pak Kiai minta, saya bilang sami'na wa ta'na karena kalau Pak Kiai minta biasanya itu agak berat. Bisa dengar suara saya Mas Amin ya? Bagus, suaranya jelas. Lanjut. Ya, siap, boleh saja. Yang kemarin tulisan saya itu adalah tentang ekspansi perkebunan kelapa sawit itu di tanah adat. Yang saya jadikan sebagai kasus ilustratif itu program sawit juta hektar. Jadi sejak 2008 Provinsi Kalimantan Timur itu membuat program yang namanya adalah program sawit juta hektar, sejuta hektar. Kemudian tahun 2012 itu kemudian sudah tercapai lebih 1 juta hektar. Sampai hari ini 2030 kemudian akan digandakan menjadi 2 juta hektar. Jadi sekarang ini luas konsesi sawit kalau ditambah juga konsesi izin tambang di Kalimantan Timur itu sudah lebih luas dibandingkan dengan luas daratan Kalimantan Timur sendiri. Dulu pada masa Orde Baru, cara kemudian mengakses tanah-tanah adat itu dikenal dengan inti plasma. Tetapi kemudian setelah 1980-an, itu kemudian muncul macam-macam teori ya, salah satunya adalah teori-teori stakeholder yang kemudian menjustifikasi tentang kemitraan itu. Nah, di sektor perkebunan kelapa sawit itu sejak 2007, khususnya di Kalimantan Timur, itu kemudian rata-rata hampir semua kemitraan itu menjadi bahasa yang sangat umum di pemerintahan itu untuk mengakses tanah adat. Ini katanya orang, saya juga mengutip ini, saya juga tidak tahu. Katanya lagi mainstream itu adalah kebijakan publik yang Weber rasional, yang Weberian itu. Ya, dalam konteks kemitraan itu dibaca sebagai dibaca sebagai teknis linier, kemudian bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam konteks perkembangan kelapa sawit. Nah, kalau yang dari sisi Marxian itu dilihat sering sebagai land grabbing, kemudian gain grabbing dan spirit kritiknya. Saya tidak jauh sampai ke situ, nanti dikritik Mas Erik nanti membahas Mas Erik. Mohon izin Mas Erik. Nah, dalam konteks akuisisi saya tidak menggunakan istilah land grabbing karena kata teman-teman sih, saya juga mengikuti sama teman-teman itu adalah bahasa yang sering digunakan oleh teman-teman yang Marxian. Jadi saya menggunakan istilah akuisisi lahan skala luas. Nah, dari perspektif Weberian itu sering melihatnya sebagai teoretisasi internal, kemudian di sisi lain kemudian Marxian itu sering melihatnya sebagai akumulasi primitif, atau dalam konteks neoliberal itu adalah accumulation by disposition. Nah, problemnya adalah kemudian penjelasan ini menurut hemat kami yang dari perspektif bahwa kekuasaan itu beroperasi. Saya menggunakan kemudian melihat cara lain, kira-kira begitulah, melihat kebijakan publik itu sawit juta hektar itu kemudian melihat dengan cara lain, melihat dari minjem kerangka berpikir governmentality Michel Foucault. Nah, ini yang coba saya petakan. Nah, strategi riset saya kemarin itu adalah menggunakan bagaimana kemudian rejim kebenaran atau melalui proses governmentality terbentuk itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah problematisasi, kemudian teknikalisasi, kemudian subjektivasi, kemudian etos. Jadi itu yang saya gunakan strategi itu untuk melakukan riset, menjelaskan kemudian bagaimana sawit itu bisa berekspansi ruang adat. Tetapi intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa ekspansi ruang adat itu di masyarakat pedalaman Kalimantan Timur itu
tidak kemudian berlangsung dengan menggunakan kekuasaan yang represif. Kira-kira begitulah. Nah, jadi penjelasan selama ini kan seperti teoretisasi, kemudian accumulation and disposition yang banyak digunakan itu sering menggunakan kekuasaan yang represif. Tapi kalau di dengan kasus menariknya adalah misalnya menggunakan istilah kemitraan itulah, kira-kira begitu. Nah, ini governmentalization of the state-nya, saya kira langsung saja, ini nggak usah, Pak. Nah, ini sejarah kemudian bagaimana masyarakat adat Dayak ya, khususnya di Mahakam Kalimantan Timur itu, ya, kira-kira begini. Dulu zaman VOC, episteme teori evolusi, kemudian problematisasi itu ruang, itu dianggap Kalimantan Timur sebagai alam liar. Orang Dayak itu didefinisikan sebagai kategorikan sebagai orang liar. Kemudian mereka dibantu subjek Kristen. Pada zaman Hindia Belanda, kemudian liberal klasik, kira-kira begitu. Kemudian wasted ground, ruang atau tanah-tanah adat itu dianggap sebagai, didefinisikan sebagai wasted ground ya, atau tanah kosong. Orang Dayak itu dikenal sebagai the head of hunters atau pengayau, kalau bahasa kami di Kalimantan, itu pemotong kepala. Ya. Dengan cara itulah kemudian mereka dibantu nanti menjadi subjek Kristen. Kemudian semenjak kemudian Orde Lama dengan teori integristik, kemudian ruang tanah-tanah di Kalimantan itu dianggap sebagai tanah terlantar. Kan masyarakat adat dan seterusnya menjadi subjek adat. Kemudian 1698, kemudian setelah dijustifikasi teori modernisasi, tanah adat itu kemudian diklasifikasikan sebagai tanah tidur, lahan menganggur, dan seterusnya. Orang-orang kemudian Dayak itu didefinisikan sebagai masyarakat terasing, suku terasing, ya, kemudian dibantu sebagai subjek modern. Saat ini dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit, rasial tubuh itu tidak lagi kemudian dibentuk melalui seperti suku dan seterusnya, tetapi kemudian melalui cara produksinya. Jadi orang-orang Dayak itu tidak lagi dilihat karena dulu karena agama, kemudian suku dan seterusnya, tapi sekarang dengan cara produksinya. Jadi cara mereka berladang itu dianggap tidak produktif. Lahan-lahan mereka kemudian yang mereka klaim sebagai tanah adat itu diklasifikasikan oleh pemerintah itu sebagai tanah marginal. Jadi strategi riset saya menggunakan kemudian Taniali, the will to improve itu, jadi ada problematisasi, kemudian ada teknikalisasi itu. Nah, dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit, itu apa yang kemudian diproblematisasi? Yang diproblematisasi itu adalah misalnya tanah-tanah adat itu dianggap sebagai tanah tanah marginal, ya, dianggap sebagai tanah marginal. Nah, kemudian siapa kemudian yang memiliki kewenangan untuk mengklasifikasikan tanah marginal itu? Ternyata adalah ilmu lingkungan. Itu yang dipakai kemudian oleh Menteri Kehutanan dan menggunakan positivis ya, misalnya dengan skor-skor tertentu, itu nanti tanah adat itu dikategorikan sangat marginal, kurang marginal, tidak marginal, dan seterusnya. Tidak marginal. Itulah kemudian yang digunakan oleh Menteri Kehutanan untuk mengklasifikasi tanah-tanah itu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian mengklaim bahwa kelapa sawit itu tidak berekspansi di tanah marginal, tidak ekspansi di hutan primer, tetapi adalah untuk memanfaatkan tanah-tanah marginal, ya, memanfaatkan tanah-tanah marginal. Memanfaatkan tanah marginal. Itu kan kalau kita pelajari jauh ke belakang, istilah tanah marginal itu ternyata memiliki epistem dasar, memiliki sumber pengetahuan, itu namanya John Locke yang menyebut sebagai wasteland dulu, tanah kosong, untuk membenarkan penguasaan tanah-tanah Indian. Nah, itulah kemudian terus masuk dalam masuk dalam pengetahuan istilahnya ini undang-undang agraria kita, kira-kira begitulah ya, zaman domain verklaring sampai sekarang itu semuanya masih, hanya namanya berbeda. Kalau John Locke itu menyebutnya wasteland, zaman Belanda itu menyebutnya adalah wasted ground,
kemudian zaman kolonial menyebutnya Kalimantan Timur sebagai hutan liar, zaman Orde Baru itu menyebutnya sebagai tanah telantar. Sekarang itu kemudian disebut sebagai tanah kritis atau tanah marginal. Istilah yang berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki satu kesamaan gitu. Itu sumber pengetahuannya adalah John Locke itu untuk membenarkan penguasaan tanah-tanah adat. Di lapangan yang kami temukan, justru perusahaan itu tidak kemudian tidak seperti yang diklaim oleh pemerintah bahwa itu memanfaatkan tanah-tanah adat. Mereka mengatakan bahwa kelapa sawit itu adalah tumbuhan reboisasi untuk menghijaukan tanah-tanah marginal. Kelapa sawit itu adalah tumbuhan inklusif untuk kemudian mengatasi masyarakat pedalaman. Tetapi faktanya di lapangan menarik adalah ternyata itu ada ribuan hektar hutan primer itu dibabat, ada ribuan hektar kemudian tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat adat, tanah yang diberakan oleh masyarakat adat, itu kemudian ekspansi kelapa sawit. Ketika kemudian kami melihat lebih dekat, kenapa kemudian sawit itu ternyata suka ekspansi di tanah adat? Penjelasannya ada dua. Pertama adalah tanah Kalimantan itu tidak seperti di Jawa atau di Sumatera yang punya gunung berapi. Di tanah di Kalimantan itu adalah sangat asam dan sudah terkikis humusnya ya oleh hujan tropis. Yang kedua, sawit itu adalah akarnya hanya beberapa sentimeter itu di atas. Hanya beberapa sentimeter itu di atas. Jadi kalau kemudian para pekebun sawit itu ekspansi di tanah hutan primer atau tanah yang diberikan oleh masyarakat, maka kemudian perusahaan itu mendapat pupuk gratis. Jangan lupa, item terbesar dalam kultur kelapa sawit itu adalah pupuk. Jadi dia mendapatkan gratis. Yang kedua, penjelasan yang paling masuk akal lagi adalah kenapa mereka tetap meskipun mengklaim itu adalah lahan kritis, padahal itu bukan lahan kritis, itu adalah hutan primer. Penjelasan adalah, kalau bahasanya teman-teman di NGO di Kalimantan itu sebenarnya adalah untuk memata-matai kayu. Karena pembukaan lahan sawit pertama itu, kalau membabat kayunya, di Kalimantan itu banyak kayu besi, kayu ulin maksudnya, itu kayu besi, dan harganya sangat mahal. Jadi kalau dia membabat kayunya, kemudian itu dijual kembali dalam bentuk illegal logging itu bisa kemudian membiayai operasi awal perusahaan sawit. Itu bisa membiayai operasi awal perubahan kelapa sawit. Nah, yang itu problematisasinya, kira-kira begitu. Yang kedua, dan cara problematisasi yang kedua, di samping ruang yang diproblematisasi sebagai tanah marginal, orang Dayaknya itu juga diproblematisasi sebagai memiliki praktek yang terbelakang. Praktek terbelakangnya itu adalah mereka didefinisikan dalam mungkin konsep teman-teman yang di Weberian itu mendefinisikan sebagai ladang berpindah. Tapi kalau kita lebih dekat, sesungguhnya mereka tidak berpindah. Dia berotasi, namanya masa bera. Ya, dia beribuan tahun beradaptasi dengan alam, mengikuti ritme hutan tropis Kalimantan. Ya, ada banyak di sana ada banyak praktek-praktek lokal bisa kita temukan bagi orang masyarakat Dayak. Misalnya, mereka ingin membuka lahan itu adalah satu. Mereka kemudian menggunakan mandau. Mandau itu kalau kami itu parang, kira-kira begitulah. Ya, untuk mengetahui subur apa enggak, mereka menancapkan parangnya itu di tanah itu. Kalau mereka cabut, kalau tanahnya itu adalah lengket di mandau atau parang itu tanda kesuburan pertama. Yang kedua, kalau mereka kemudian ketemu yang namanya kaki seribu, hewan kecil-kecil itu kalau kita sentuh dia melingkar, itu mereka rawat betul-betul karena itu tanda kesuburan tanah. Yang ketiga, mereka menggunakan, kalau ada banyak di sana semacam kunyit-kunyitan itu, ya banyak kunyit-kunyitan dan seterusnya, itu 3 tanda mereka gunakan. Nah, artinya kalau kemudian pohonnya itu adalah melakukan selama kira-kira 25 tahun masa bera,
dan sudah ada tanda-tanda itu, mereka akan kembali memanfaatkan lahan semula. Itu tidak berpindah. Kasus menarik di Kalimantan, penemuan minyak, ya, penemuan minyak itu tahun oleh insinyur tambang, itu kemudian tiba-tiba mengusulkan itu lahan begitu berjuta-juta hektar di Kalimantan Timur, yang sekarang namanya adalah Taman Nasional Kutai, ya, sebagai tanah, sebagai lahan konservasi alam. Katanya untuk melindungi hewan, untuk melindungi segala macam lah. Tapi saya melihat itu adalah sebenarnya untuk menghalangi apa ya, semacam, mohon izin menggunakan istilah panoptikon lah, kira-kira begitu. Supaya masyarakat Dayak itu yang katanya berpindah itu tidak masuk di sumur-sumur minyak mereka itu. Jadi mengusulkan supaya itu dikonservasi, tetapi cerita di baliknya sebenarnya adalah ya untuk menghalangi orang Dayak itu bertanam, cocok tanam di lahan minyak mereka itu. Teman-teman, di lokasi penelitian saya itu ada yang menarik. Ada proyek sawanisasi. Itu 3 tahun, itu sejak zaman kolonial, zaman politik etis, itu sudah. Zaman Orde Baru itu juga sudah. Sampai sekarang itu menjadi CSR perusahaan. Ketika di lapangan saya bertanya, ini kok diulang-ulang terus? Saya mencari itu tidak ada sejarah kemudian sawah itu pernah menghasilkan buah. Tapi yang menarik bagi saya adalah saya sampai kemudian, oh ini jangan-jangan sawah itu bukan untuk swasembada beras. Sawah itu cocoknya adalah cocok untuk orang-orang yang dianggap berpindah. Karena sawah itu permanen. Jadi supaya orang itu bisa hidup menetap, ya kasih aja sawah gitu. Tapi yang menarik kemudian adalah orang-orang Dayak ketika saya melakukan riset, dia kemudian ikut juga terus berpartisipasi terus di dalam situ. Saya melihat kalau menggunakan istilah perlawanan, saya melihat ini adalah bentuk perlawanan dalam rejim yang sangat hegemonik, cara mengklaim lahan itu. Bukan juga cara mendapatkan lahan lah, kira-kira begitu. Itu yang problematisasi gitu. Kemudian yang kedua, dengan memproblematisasi ruang seperti itu, kemudian tubuh seperti itu dan cara produksi bukan lagi dengan cara rasial seperti zaman kolonial dulu, tapi cara moda produksinya. Saya mengecek sampai kemudian laporan statistik. Di laporan statistik pemerintah kabupaten, praktek ladang orang Dayak itu dianggap sebagai dan lain-lain. Yang nomor 1 itu selalu menjadi ukuran norma itu adalah sawah. Jadi praktek ladang orang Dayak itu disebut dan lain-lain di situ. Jadi misalnya jumlah produksi padi sawah sekian. Selain itu dan lain-lain. Faktanya adalah sampai hari ini praktek produksi padi ladang yang dianggap dan lain-lain itu justru lebih banyak dibandingkan dengan yang disebut sawah itu yang normal itu. Dan efeknya kemudian hari ini adalah sejak 25 tahun tadi kita ekspansi sawit ini, karena itu dianggap sebagai praktek orang dan lain-lain gitu. Itu luas lahannya sudah menurun 50%. Praktek padi ladang khas orang Kalimantan ya, padi gunung. Itu bisa sampai lereng 90 derajat itu bisa ditanam itu. Nah itu. Nah dengan problematisasi ruang dan tubuh cara produksi seperti itu, kemudian muncullah namanya rendering teknikal, kira-kira begitulah. Nah saat di kasus ekspansi perkebunan kelapa sawit, apa yang menjadi yang dianggap teknis itu adalah kontrak. Ya, kemitraan itu katanya, ya kan kira-kira begitu. Itu dianggap sebagai mentransformasikan hidup orang yang dulu otonom memanfaatkan ruangnya, hidup kemudian di rumah tangga, tiba-tiba kemudian mereka hidup di bawah kontrak gitu. Meskipun namanya adalah kemitraan gitu kira-kira. Dikemas dalam kemitraan. Dulu namanya inti plasma. Tapi setelah kemudian muncul teori-teori stakeholders, kemudian muncul teori-teori wirausaha, birokrasi apa-apalah kan itu ya. Di perkebunan kelapa sawit juga begitu, muncul istilah namanya adalah kemitraan. Pada zaman dulu, ketika inti plasma itu kan digugat banyak orang, supaya kemudian perusahaan itu berhati baik, ya salah satunya adalah supaya hidup baik dengan masyarakat itu, ya
kira-kira namanya menjadi kemitraan lah sekarang. Menjadi kemitraan. Nah, teknisasi kontrak. Bagaimana kemudian teknisasi kontrak itu berlangsung? Yang pertama adalah selalu digunakan, yang pertama adalah ada namanya apa ya, bahasa magis yang selalu digunakan ketika kemudian itu tahap pertama adalah sosialisasi. Ya, adalah melalui sosialisasi. Itu kata medis yang selalu digunakan itu adalah Bapak Ibu kalau terlibat kemitraan kelapa sawit, wah, tidak usah kemudian repot-repot, tidak usah bekerja keras, duduk santai di rumah, nanti 2 juta rupiah itu nanti secara otomatis masuk ke rekening Bapak. Ya, itu sosialisasi terus itu disampaikan. Ya. Kemudian tahap kedua, ketika kemudian mental wirausaha seperti ini sudah mulai terbentuk secara individu, tahap kedua kemudian adalah mereka pengaturan melalui komunitas. Ya kalau bahasanya Nicholas Ross ya kira-kira begitulah Mas Yurik. Kalau kita itu namanya koperasi. Mereka kemudian dibentuk dari dalam koperasi. Menariknya kemudian koperasi kan semua dibentuk oleh perusahaan, semua dibentuk oleh pemerintah kabupaten. Nah selanjutnya setelah kemudian perusahaan kemudian dibentuk, nah tahap kemudian terakhir adalah ya apa namanya istilah sekarang itu ya, manajemen satu atap. Jadi semua dikelola, itu adalah perusahaan. Jadi tahap ketiga itu semua itu kemudian dikelola menjadi perusahaan. Tapi ada yang menarik di sini, ketika kemudian seperti itu ada perspektif gendernya juga ternyata. Itu orang Dayak itu adalah tidak membedakan antara laki perempuan, siapapun itu boleh menjadi pemimpin. Tetapi kemudian ketika yang harus berkontrak itu adalah laki-laki, nggak boleh perempuan. Melakukan kontrak itu, kontrak sawit itu untuk melepaskan tanahnya, kemudian dijadikan sebagai plasma lah dengan perusahaan. Nah, yang harus berkontrak itu kan adalah laki-laki. Tidak hanya memindahkan, ya, mentransformasikan dari rumah tangga menjadi ruang yang dikuasai oleh rumah tangga itu menjadi perusahaan, tetapi juga sektor gender juga terjadi kira-kira begitu. Nah, faktanya kemudian kami melihat adalah setelah kami melihat hasil perkebunan kelapa sawit itu setelah 3 tahun kemudian beroperasi, itu rumah tangga itu pendapatannya hanya 275.000 kira-kira begitu. Itu kemudian itu dibagi per triwulan. Itu berdasarkan kontrak. Jadi rata-rata hanya Rp57.000. Jadi orang-orang kemudian merasa bahwa terlibat yang namanya kemitraan itu mereka merasa ditipu. Kira-kira begitulah. Tapi singkatnya adalah saya memahami bahwa kemitraan itu jauh dari persoalan teknis seperti yang dipahami oleh Weber dan seterusnya dari kacamata Weber. Tapi saya melihat itu semacam conduct of conduct lah, teknologi of conduct kemitraan itu, ya, pengarah perilaku. Subjek seperti apa sih yang ingin dibentuk dari proses itu? Nah, kalau neoliberal itu kan itu adalah kan homo economicus ya. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit itu adalah yang dibentuk itu dalam mentransformasikan petani yang berladang tadi itu dianggap tidak produktif menjadi kemudian petani neoliberal, kira-kira begitu. Menjadi petani yang neoliberal yang punya mental usaha, pekerja keras ya kira-kira begitu. Tapi ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan tenaga kerja murah ya kan gitu ya. Tenaga kerja secara politik mudah dikontrol, ya kan, secara ekonomi kan murah ya kira-kira begitu. Ya ada maksud sedikit lah. Ya, saya kira-kira begitu